Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, atas segala karunia, atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama alhamdulillah rabbil alamin dikumpulkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia, di waktu yang mulia, di majlis yang mulia, majlis salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan yang mulia. Dan insyaallah kita bersama-sama akan berjumpa, bertemu dan memasuki bulan yang paling mulia, bulan suci Ramadan. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dikumpulkan, dipertemukan, diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan berada di dalam waktu yang mulia, di bulan yang mulia. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman jangan sampai melewatkan momen yang mulia tersebut. Kita sebagai hamba Allah yang berusaha untuk menjadi orang yang lebih taat, jangan sampai dengan datangnya kemuliaan ini kita melewatkan momen, melewatkan kesempatan yang paling mulia tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilupakan dan dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ya, jangan sampai kita disampaikan oleh Allah ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan memiliki kesempatan yang banyak, tetapi tidak kita pergunakan nikmat sehat ini, nikmat luang ini untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih buruknya lagi, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita sudah sampai di bulan suci Ramadan. Ada orang yang sampai di bulan Ramadan tetapi justru keburukannya yang bertambah, justru maksiatnya yang bertambah, justru kelalaiannya yang bertambah, justru dosa-dosanya yang bertambah, justru amalan sia-sianya yang diperbanyak. Masuki bulan suci Ramadan, main reminya yang diperbanyak, tarawehnya sekedar saja. Ya, Musalla An-Nur Pasar Jelojo, dia tarawehnya berapa Ustaz? 20 rakaat ya, Musalla An-Nur. Tapi sekedar saja ambil 8 ya. Lalu dilanjutkan dengan permainan yang ada kotak-kotak hitam putihnya, ada kudanya, ada bentengnya. Ya. Jangan sampai kesempatan yang begitu banyak, kesempatan yang begitu mulia, kesempatan yang begitu agung, balasan-balasan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quranul Karim, melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita lewatkan dengan kesia-siaan. Jangan sampai justru masuknya kita ke bulan suci Ramadan yang diperbanyak amalan makruh. Yang diperbanyak ini justru amalan yang makruh, lalu dia meninggalkan yang sunnah. Apalagi sampai na'udzubillah dia meninggalkan perkara yang diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya gunakan kesempatan ada di bulan suci Ramadan. Makanya Al-Imam Abdullah ibn Husain bin Tahir, beliau mengatakan, anna kulla nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha illa in anfaqtahu fi ta'ati rabbik wa ma yuqarribuka ilaih. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya setiap nafas yang berhembus dari dirimu, setiap nafas yang kita lepaskan dari diri kita ini jauharah,
dia itu bagaikan berlian, permata, batu yang mulia. La qimata laha, ya, dia ini sangat tidak berharga, tidak ada harganya, tidak sebanding nilainya, illa in anfaqtahu fi ta'ati rabbika wa ma yuqarribuka ilaih, selama engkau pergunakan nafas yang berhembus itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mempergunakan nafas kita yang mahal ini, artinya kesempatan yang banyak ini, apalagi kita mau masuk di bulan suci Ramadan, kalau kita tidak pergunakan dia untuk ketaatan, maka pasti kita akan pergunakan dia untuk kesia-siaan, naudzubillah, apalagi kalau kita gunakan dia untuk maksiat. Karena manusia itu ada dua, kalau tidak baik maka dia akan buruk. Kalau dia tidak buat baik, berarti dia sedang berbuat keburukan. Makanya di sini beliau mengatakan, kalau nafasmu yang mahal tidak kamu pergunakan untuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah, maka apa yang akan menimpa kita? Au hasratun azimah, au nadamatun wa nadamatun la akhira laha in anfaqtahu fi ghairi dzalik. Kalau kamu tidak gunakan untuk ketaatan, maka yang pasti akan kamu dapatkan adalah hasrah azimah, penyesalan yang begitu luar biasa, wa nadamatun la akhiralaha, dan rasa penyesalan yang tidak akan ada akhirnya kalau kita pergunakan untuk keburukan. Sudah coba kita bayangkan sekarang, berapa Ramadan yang sudah berlalu dari kita, terus kita lihat diri kita ini, apakah diri kita dengan berlalunya Ramadan yang kemarin sudah menjadi orang yang semakin baik, atau justru na'udzubillah, ya, menjadi orang yang lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa biman dayya'a umurahu jami'ahu fil ma'asi wa fi ma la ta'ila tahtah wa laitahu tayaqqadha wa talafa ma baqiya minha. Maka coba bayangkan, jangankan untuk kesia-siaan saja, coba kita bayangkan bagaimana orang yang sepanjang umurnya, sepanjang waktunya dia habiskan untuk maksiat terus, ya. Untuk sia-sia saja sudah rugi, ya. Untuk kesia-siaan saja sudah rugi. Lalu bagaimana kalau dia habiskan waktunya ini untuk maksiat? Dia habiskan dengan keburukan, dia habiskan dengan kedurhakaan, dia habiskan waktunya untuk membangkang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaitahu tayaqqadha wa talafa ma baqiya minhu. Ya, coba saja seandainya, ya, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita ini yang sedang lalai, yang sedang tertidur, yang justru menggunakan waktunya untuk kesia-siaan dan juga kemaksiatan, laitahu tayaqqadh. Seandainya saja mereka bisa menyadari, kita juga ini hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita sadari diri kita, kita sadari, kita coba resapi bagaimana kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, kesempatan yang begitu mulia dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bal alhiq ma baqiya wa ma huwa tahta ikhtiyarihi bima madha fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Maka bagaimana diri kita ini kita usahakan, kita kembalikan diri kita, kita perbaiki hati kita, kita perbaiki niat-niat kita perbaiki daripada keinginan-keinginan kita tatkala kita memasuki bulan suci Ramadan, agar kita menjadi orang-orang yang lebih dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, saya lupa lafaz hadisnya tetapi mafhumnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan malaikat Jibril mengatakan, alangkah buruknya, alangkah celakanya orang yang ketemu dengan bulan suci Ramadan tetapi amal kebaikannya tidak bertambah. Ya, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, amin, diaminkan. Ya, orang yang masuk ke bulan suci Ramadan tetapi kebaikannya tidak bertambah, gitu saja. Salat 5 waktu, ya sudah, salat 5 waktu. Tidak ada kebaikan, tidak dia tambah dengan bacaan Quran, tidak dia tambah dengan sedekah, tidak tambah dia dengan zakat yang memang dia diwajibkan, tidak ditambah dengan hadiah, tidak ditambah dengan amalan-amalan yang lain, maka itu termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita, roh kita, keimanan kita, keyakinan kita, keinginan-keinginan kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin.